Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai ayat 19 saja yang kita baca. Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai 19. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 10 lalu jemaat menjawab ayat 11 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 19. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia diciptakan, manusia diberikan hak untuk memilih. Dan itu keistimewaan manusia. Free will, hak kebebasan untuk memilih. Manusia bebas untuk tidak percaya Tuhan. Manusia bebas untuk percaya kepada Tuhan. Ketika manusia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan dan menggunakan hak pilihnya itu, itulah nilai dari sebuah iman. Karenanya kalau manusia itu diberikan hak pilih, lalu harus diberikan pilihan. Makanya Tuhan memberikan pilihan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Tapi satu pohon, pohon pengetahuan tidak boleh kau makan. Disitulah untuk menguji bahwa manusia mempunyai hak untuk memilih. Sejak itu manusia telah jatuh dalam dosa, maka kepercayaan manusia perlu diuji. Perlu melewati satu pencobaan. Karenanya kalau kita melihat sebagai satu contoh, pada ayat yang ke-10 kita simak baik-baik dulu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Barangkali orang berpikir betapa hebatnya kepatuhan dan ketaatan Abraham. Soal kepatuhan dan ketaatan Abraham, di zaman itu orang mengorbankan anak itu sudah biasa. Untuk keberuntungan, untuk supaya dewa-dewa tidak marah. Zaman itu sudah ada. Tetapi dikatakan di sini kita ingin melihat nilai daripada kenapa Abraham, apa betul karena kepatuhan dan ketaatannya. Kita lihat dulu pada ayat yang pertama. Coba tayangkan dulu. Kejadian 22 ayat yang pertama. Kita bisa melihat di situ. Pada ayat yang pertama kalau kita lihat ya bersama-sama. Yaitu dikatakan setelah semuanya itu. Perhatikan di sini. Setelah semuanya itu. Kira-kira semuanya apa? Ini bukan hanya kalimat pembuka. Bukan. Tapi yang dimaksudkan di sini kalau saya baca dalam bahasa Ibraninya. Ahar Chadef Farim Ka'eli. Ahar Chadef Farim Ka'eli. Setelah semua perjalanan Abraham dalam hidupnya sampai dia dipanggil, terus ketika dia menerima janji Tuhan, jatuh bangunnya ketika menantikan janji Tuhan itu diwujudkan dalam hidupnya. Setelah semuanya itu, tiba saatnya satu puncaknya Tuhan ingin mengujinya. Apa betul dalam setiap perjalanan itu ada satu nilai? Kalau kita perhatikan di sini, coba masih ayat yang pertama. Berfirmanlah, ya Tuhan berfirman kepadanya. Abraham, lalu saud Abraham apa? Berarti ada hubungan tidak? Ada. Kenapa demikian? Nanti akan saya uraikan. Abraham bukan sekedar kenal Tuhan dari sebuah pengakuan, tapi dari sebuah hubungan. Dalam bahasa Ibrani, ya, ada 3 kata yang diterjemahkan percaya. Sayangnya bahasa Indonesia hanya kata percaya. Yang pertama bitahon, bitahon diterjemahkan percaya. Yang kedua chemin, chemin diterjemahkan juga percaya. Yang ketiga emuna, emuna juga diterjemahkan percaya. Bahasa Indonesia perbendaharnya kurang. Ya. Meskipun kelihatannya sama ya maknanya, tapi implikasi daripada kata-kata ini berbeda. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin memadai untuk menerjemahkan ini. Kata bitahon, percaya itu dalam bahasa Inggris disebut trust. Trust artinya percaya karena ada sebuah hubungan. Sebuah hubungan. Karena semuanya subjek. Semuanya aktif. Ya, itu kata percaya dikatakan bitahon trust. Seperti hubungan suami istri. Mereka memutuskan untuk menikah karena mereka saling percaya. Artinya mereka memiliki hubungan. Bahkan hubungan yang paling halus, yang paling mendalam. Itulah hubungan suami istri. Menggunakan perasaan yang paling terdalam. Itulah hubungan suami istri. Makanya suami istri kalau berbicara ngobrol lebih dari 15 menit pasti ribut. Saudara, pasti berantem. Kenapa? Karena memainkan perasaan. Perasaan yang paling halus. Itulah hubungan. Itu disebut trust. Kalau hemin itu juga percaya. Tapi bahasa Inggris menerjemahkan believe. Believe. Percaya pada satu objek. Belum tentu objek itu percaya kepada kita. Contohnya begini. Saudara ingin pinjam uang ke bank. Saudara percaya bank pasti punya uang. Tapi belum tentu uang dari bank itu dipercayakan kepada Anda.
Itu baru believe, kita percaya. Karena itu memakai kata hemin. Hemin itu juga menjadi kata penutup doa kita, amin. Yang ketiga, kata percaya itu disebut emuna. Emuna itu satu percaya tapi hanya sebuah pengakuan. Dalam bahasa Inggris disebut faith. Faith itu adalah percaya, tapi percaya karena pengakuan. Jadi ada 3 kata percaya tapi memiliki implikasi yang berbeda. Kalau trust karena ada hubungan. Kalau believe itu hanya percaya pada satu objek. Tapi kata faith itu hanya susunan pengakuan kepercayaan. Secara pengajaran, secara doktrin baik semua, bagus, percaya. Tapi tidak memiliki sebuah hubungan. Sementara Abraham berani menyerahkan anaknya itu. Percaya karena memiliki hubungan tadi. Trust. Jadi kalau hubungan itu berarti ada hubungan cinta kasih. Dia sangat mengasihi Tuhan. Kasih itu tanpa batas. Apa saja dia berikan. Nyawanya sekalipun dia berikan. Itu kasih. Karena Abraham sangat mengasihi Tuhan. Apa yang diminta Tuhan bukan karena sekedar kepatuhan dari sebuah agama kepercayaan. Tetapi karena mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Orang yang jatuh cinta, apa saja yang diminta oleh kekasihnya, pasti dia akan berikan selagi dia mampu. Ya, kecuali kalau tidak mampu. Tapi tetap dia ada niat untuk memberikan. Itu kata trust. Jadi Abraham sudah mencapai ini. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga percayanya itu bukan lagi pada tataran pengakuan. Faith, ya, emuna, bukan lagi percaya kepada satu objek yang tidak ada hubungan dengan kita, yaitu belief, yaitu disebut tadi hemin, tapi percaya karena bitahon, trust, ada sebuah hubungan. Hubungan dengan Tuhan inilah yang sungguh, yang memiliki arti, sehingga ayat pertama. Itulah Abraham. Ketika Tuhan menyapanya, dia menyahut, ya Tuhan. Berarti ada sebuah komunikasi, ada sebuah hubungan. Kalau percaya hanya tataran pengakuan, saudara tidak memiliki hubungan yang begitu pribadi dengan Tuhan, sia-sia. Saya kasih contoh begini. Ketika saya percaya Yesus, itu karena menyelidiki 2 kitab suci. Kitab suci agama saya yang lama dan Alkitab. Ketika saya membaca dan menyelidiki, saya menyusun ya sebuah paper. Ya, menyusun mengapa saya memilih Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kedua ayat ini saya gabungkan untuk menghubungkan satu dengan yang lain sebagai comparative study. Ketika susunan itu selesai dan gara-gara susunan itulah, diktat itulah saya ditangkap, dimasukkan ke penjara selama 6 tahun. Tahun-tahun pertama ketika saya berada dalam penjara, saya masih kuat. Karena saya yakin betul dengan keyakinan saya. Bahwa apa yang saya pelajari, apa yang saya dalami, ya dari ayat-ayat Alkitab yang saya baca, bahwa ini benar. Tapi ketika tahun kedua, saya masuk dalam satu sel, di mana sel itu sangat menakutkan sekali. Ya. Dan dalam sel itu, betul-betul saya memohon Tuhan melepaskan saya, membebaskan saya. Tapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Iman saya betul-betul mengalami kegoncangan. Iman saya mengalami krisis. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah pilihan saya salah atau betul? Kalau betul, kenapa Tuhan tidak menjawab? Saya dipenjara bukan karena menipu, mencuri, korupsi. Tetapi karena ikut Tuhan.
Tapi Tuhan tidak bela saya. Saya alami masa-masa krisis seperti itu. Di tengah-tengah itu saya berdoa dalam keputusasaan. Dalam sikap doa di sel itu. Sebab setiap tahanan itu pasti punya sel-sel khusus untuk membuat mental yang orang ditahan itu jatuh. Maka ada istilah sel tikus, sel apa. Orang yang pernah di penjara tahu ada sel itu. Meskipun pihak berwenang menolak seolah-olah tidak ada. Padahal itu ada. Dan pada waktu itu, sedang saat-saat saya krisis, saya dalam doa, hampir putus aja. Hampir saya berpikir Tuhan itu ada atau tidak. Pada saat seperti itulah ketika saya berdoa, tiba-tiba tangan saya seperti ada yang menarik. Ada yang menarik. Begitu menarik saya tarik kembali. Dan dia tarik kembali. Waktu dia tarik kembali, saya buka mata. Begitu saya buka mata, silau sekali. Sinar yang begitu dahsyat, begitu terang. Dan saya genggam, pikir saya waktu itu, saya mati. Kalaupun saya mati, pilihan saya, yang penting saya selamat dalam Yesus. Saya pegang tangannya. Waktu saya pegang tangannya, saya merasakan ada lubang. Pada waktu saya merasakan ada lubang, saya percaya itu Yesus. Saya menangis jadi-jadinya. Saya menangis sambil saya pegangin terus. Ya, saya tahu ini Yesus. Dari situ. Dan dari keadaan yang seperti itu. Saya langsung percaya. Rupanya selama ini bahwa saya percaya Tuhan. Itu sekedar doktrin. Sekedar pengakuan. Sekedar pemikiran. Tapi saat saya mengalami masa-masa seperti itu. Saya mengalami dia sungguh ada. Dia betul-betul ada. Dia hidup di tengah-tengah kita. Dari pengalaman seperti itu. Saya percaya sekali. Dan saya pegang. Ya, ketika selesai ya, waktu berdoa seperti itu. Hati saya berubah. Saya tidak lagi bersungut-sungut minta bebas. Saya mulai berpikir memandang. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Kalau Tuhan inginkan saya di penjara, silakan. Aku mengasihi engkau. Karena hubungan. Hubungan itu tidak menuntut lagi. Hubungan itu melakukan. Hubungan itu melaksanakan. Karena itu, sejak itu saya tidak lagi bersungut-sungut. Tidak lagi minta bebas. Tidak lagi memohon-mohon. Saya mulai melayani Tuhan. Bersaksi, memberitakan Injil di dalam penjara. Ketika saya bersaksi di dalam penjara, banyak orang yang percaya, minta doakan, minta dibaptis. Terus akhirnya karena banyak saya dipindahkan ke penjara yang lain. Dianggap berbahaya. Saya di penjara itu pindah-pindah dari Kopkamtib, dari RTM Rumah Tahanan Militer, masuk ke Cipinang dan sebagainya. Sampai saya dibuang ke Kalisosok Surabaya. Ketika saya di Kalisosok Surabaya, saya tetap lakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya anggap ketika saya dipindahkan Kalisosok, saya anggap itu daerah pelayanan saya, California. Ketika saya dipindahkan ke Cipinang, saya anggap itu Chicago. Ya. Semua tempat tahanan menjadi tempat pekerjaan melayani Tuhan. Jadi tidak fokus lagi dengan penderitaan. Tapi fokus dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi setiap penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tuhan punya maksud. Tuhan punya kehendak. Sama halnya dengan Abraham. Tuhan punya maksud. Dia menjadi role model. Menyerahkan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Rule modelnya. Jadi kita itu diizinkan Tuhan mengalami beban berat, pergumulan, penderitaan. Ada maksud Tuhan. Ke depan itu pasti jauh lebih baik. Katakan amin. Ya pasti jauh lebih baik.
Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Memang penderitaan itu bagian dari kehidupan manusia. Tidak bisa tidak. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, Adam akan bersusah payah mencari rezeki, mencari nafkah. Dan Hawa akan kesakitan melahirkan, ada sakit penyakit. Artinya penderitaan itu menjadi bagian dari hidup di dunia ini. Tapi yang terpenting, kita yang percaya di dalam Yesus tidak akan dikalahkan oleh penderitaan. Tapi kita akan keluar sebagai pemenang dari setiap penderitaan. Saudara mengimani itu? Ya, boleh saja. Silakan, jangan takut. Penderitaan boleh datang dalam hidupku. Masalah boleh datang dalam hidupku. Pergumulan boleh datang dalam hidupku. Tapi aku percaya aku akan keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena Yesus keluar sebagai pemenang. Kita dikasih contoh. Bukan kita terpuruk dengan penderitaan. Tidak lagi saya. Dikacaukan. Dan setelah itu masih lama. Setelah punya pengalaman seperti itu. Masih 4 tahun lagi saya harus jalani dalam penjara. Tapi tidak lagi menjadi beban. Menjadi sukacita. Ketika saya dipindahkan ke Kalisosok di Surabaya. Ya, saya kumpulkan orang, saya berdoa di sana. Dan Tuhan tolong saya bisa berdoa untuk menyembuhkan istri kepala penjara. Yang sakit berat. Setelah sembuh, kepala penjaranya bicara, ya, rasa syukur. Dengan kata lain, setiap hari istri penjara itu yang sudah disembuh karena didoakan, selalu kirim makanan. Setiap hari. Selama 2 tahun 5 hari saya di Kalisosok. Tidak pernah makan jatah penjara. Jatah kepala penjara. Ya, Tuhan kasih jalan. Tuhan berkati. Jadi ketika diperhadapkan di sana, oh ini ada cara. Dan akhirnya kepala penjara bilang begini. Karena engkau ini titipan dari Kopkamtib. Saya tidak punya kekuasaan apa-apa. Yang penting engkau tidak minta bebas dari penjara ini. Tapi apa saja yang kau lakukan dalam penjara, saya izinkan. Saya bilang, saya minta gereja. Minta ruangan ibadah. Ada bengkel. Yang bekas bengkel, ruangan. Disuruh dibersihkan dan dijadikan tempat ibadah. Karena tempat ibadah hanya seminggu sekali. Saya tiap hari buat itu sekolah Alkitab Paulus. Saya buat dalam penjara itu. Sekolah Alkitab Paulus di Kalisosok. Ya, sekarang memang penjaranya sudah tidak ada lagi. Kalisosok sudah dipindahkan ke tempat lain. Tapi itulah cara Tuhan. Dari situ masih pindah lagi. Sampai dipindahkan ke Cirebon. Cirebon itu tempat terakhir saya sebelum bebas. 6 bulan di sana. Ya, di Kesambi. Saya dipindahkan di sana. Saya tidak boleh bergaul dengan orang. Ini orang bahaya. Banyak orang bertobat minta dibaptis. Gara-gara dia. Akhirnya saya ditaruh di sel paling depan. Ada 2 sel depan. Sel paling depan. Sendirian di sana. Tidak boleh ada narapidana yang lain berhubungan dengan saya. Kecuali karyawan dan pegawai. Pegawai-pegawai saja yang datang ke tempat saya. Menghubungi saya, bicara dengan saya. Akhirnya pegawainya juga minta baptis. Itu cara Tuhan. Ini penting saudara. Supaya kita tahu kalau Tuhan izinkan di dalam diri kita. Tuhan punya rencana. Kita bukan hidup sia-sia. Kita hidup dalam rencana Tuhan. Amin saudara. Katakan, aku hidup dalam rencana Tuhan. Amin saudara. Karena itu Tuhan pasti bela. Tuhan pasti turun tangan. Tidak mungkin Tuhan punya maksud. Tidak mungkin dia menginginkan Abraham menderita kehilangan anak sulungnya bernama Ishak. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia ambil lagi sukacita yang sudah dia berikan kepada Abraham karena anaknya Ishak. Tidak mungkin. Bahkan dia akan menambahkan lebih daripada itu sebuah sukacita. Kita lanjutkan sekarang ini. Masih dalam bacaan kita ini. Lalu ayat yang ke-14. Ayat yang di sini dulu. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Di belakangnya
yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, tolong sambung. Ya, tolong sambung. Abraham menamai tempat itu apa? Apa? Saya ini sudah umur 78, jadi telinganya agak terganggu. Tolong keras sedikit. Apa? Nah, itu baru teman. Saudara ya, Tuhan menyediakan. Adonai Yir'eh. Adonai Yir'eh. Yang biasa menjadi istilah di gereja Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Tapi aslinya Adonai Yir'eh. Bukan hanya Tuhan menyediakan, tapi Tuhan punya rencana masa depan. Jadi Tuhan itu punya rencana masa depan. Karena kita hidup dalam rencana Tuhan. Dia punya rencana. Orang tua kita saja punya rencana dengan anaknya. Kita saja punya anak, punya rencana terhadap anak-anak kita. Kita punya rencana. Karena itu banyak orang tua rela berkorban untuk anaknya belajar dengan baik. Ya, karena punya rencana. Tidak ada yang buruk rencananya. Tapi harus ada sesuatu yang dijalani. Ketika dijalani itu untuk mendidik dia. Supaya dia kuat. Saya kasih contoh. Saudara tahu binatang zebra? Ya, pasti tahu ya. Yang lehernya paling panjang. Dan dia juga tinggi. Kira-kira waktu dia beranak, melahirkan, bagaimana caranya? Dia jongkok, dia berdiri. Berdiri itu paling tinggi 2 meter. Zebra itu yang melahirkan anak. Jadi bayi yang baru lahir jatuh ke tanah, ya 2 meter. Coba bayi manusia jatuh 2 meter, saudara-saudara. Begitu baru lahir. Kenapa saudara? Supaya bayi itu, bayi zebra itu jatuh ke tanah supaya punggungnya kuat. Punggungnya kuat, kakinya kuat supaya dia berdiri. Jadi artinya semua proses secara alami Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah Tuhan punya rencana. Kalau binatang zebra saja diizinkan Tuhan seperti itu, Tuhan pelihara, Tuhan punya rencana. Jadi kalau kita sekali lagi diizinkan oleh Tuhan mengalami sesuatu itu, Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan. Tadi pagi saya kisahkan sedikit, saya cerita sedikit. Waktu saya di penjara, itu penjaranya tahanannya namanya Kop Kamtip karena saya dituduh subversi. Ya, waktu zaman Orde Baru itu Pempres 11 subversi. Jadi boleh ditahan bertahun-tahun tanpa diadili. Nah, dan tidak boleh bawa buku. Dilarang baca. Ya, kertas koran bekas bungkus saja disita, enggak boleh. Jadi betul-betul tidak boleh baca. Satu-satu yang diizinkan oleh penguasa waktu itu adalah Alkitab yang saya bawa. Itu saja boleh dibaca. Nah saudara, artinya padahal saya ini orang yang suka baca. Sampai hari ini, harta saya terbanyak adalah buku. Saya senang dengan buku, saya senang membaca. Tapi waktu itu tidak boleh baca. Betul-betul saya stres, panik saudara. Ya, saya kalau ke toko buku tidak ada buku baru saja sudah stres saya. Mesti ada toko buku baru. Karena itu senang bagi saya membaca. Pada waktu itu saya dilarang membaca sama sekali. Tidak boleh bawa buku kecuali Alkitab. Akhirnya Alkitab ini saya baca bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik selama 6 tahun. 25 kali saya tamat. 25 kali. Saya tanya saudara, pernah tamat 1 kali? Kalau belum, saya doain masuk penjara. Loh, sebelum masuk penjara, tamatkan baca Alkitab. Amin. Loh ya, aminnya sedikit karena beban saudara ya. Loh iya, saya baca. Saudara, orang Kristen tuh paling pintar bacanya. Paling pintar mana? Loncat-loncat cari ayat yang disenangi.
Mintalah apa saja yang kau minta, aku akan beri. Tandain. Ya, serahkanlah segala khawatirmu, tandain. Wah itu. Tapi jarang sekali yang nandain Injil Matius. Celakalah kamu yang munafik. Gak ada saudara yang nandain. Saudara, nandain yang enak-enak saja, yang bagus-bagus. Tidak saudara. Tuhan suruh baca 25 kali bolak-balik. Rupanya Tuhan persiapkan saya untuk jadi hamba Tuhan. Supaya memberitakan firman Tuhan. Lewat itu latihan. Latihan. Lewat orang penjara. Menginjili dalam orang penjara. Waktu itu saya baru sekolah teologi ya. Sekolah kependetaan di Batu Malang. Baru 6 bulan. Sudah ditangkap. Kan mestinya rencana saya Tuhan pasti bela. Karena ingin melayani Tuhan. Mestinya lulus dulu kan. Baru tangkap. Ini enggak saudara. Baru 6 bulan ditangkap. Di penjara saya harus bicara Injil. Saya menjelaskan Injil yang terbatas bagi saya. Karena itulah latihan khotbah pertama saya di penjara. Di kamar itu. Ya, di kamar teman-teman yang mau dengar dia baca. Yang lain yang tidak percaya kan tidak bisa lari juga. Karena di kamar dikurung bersama-sama. Ya, jadi dia terpaksa dengar. Terpaksa dengar saya bicara. Saya sampaikan. Ya mungkin ada sedikit salah-salah sedikit waktu itu kalau saya sadari. Tapi tidak apa-apa. Ya sesat-sesat sedikit kan mereka sudah sesat semua. Ya jadi kalau saudara mau latihan khotbah, latihanlah di penjara. Gak apa-apa saudara ya. Dan di situ tempatnya. Artinya begitulah cara Tuhan mendidik kita, mengajarkan, mempersiapkan kita untuk sebuah rencananya. Karena kita hidup dalam rencana Tuhan. Karena itu Tuhan menyediakan Jehovah Jireh, ya artinya Adonai Yireh, Tuhan punya masa depan terhadap hidup kita. Amin. Sekali lagi saya tegaskan, ya Tuhan punya masa depan dalam hidup saya. Coba katakan, Tuhan punya masa depan dalam hidup saya. Amin, saudara. Dia punya rencana masa depan dalam hidup kita. Imani itu percaya bahwa Tuhan pasti menopang, menolong. Karena itu semua lewat proses ini. Tuhan tidak mengecewakan Abraham kan? Tuhan tidak mengambil anaknya. Malahan memberkati anaknya. Malahan ayat-ayat yang terakhir kalau saudara baca. Mari kita perhatikan saudara di sini. Ayat yang ke-17. Maka aku akan memberkati engkau apa? Berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Luar biasa. Dari satu anak yang diuji oleh Tuhan, keturunannya menjadi banyak. Tuhan tidak mengecewakan, berlipat kali ganda. Saya percaya. Saya ditahan 6 tahun. Saya tidak rugi. Kenapa? Bukan karena sok-sokan. Tuhan itu tidak pernah berhutang apa-apa. Saya pikir dulu 6 tahun sia-sia. Ternyata tidak. Ya, saya baru saja ulang tahun tanggal 6 tadi. 78 tahun. Ya. Ya. Ya, saya Februari sebelumnya diperiksa di RSPAD, check up seluruhnya. Tidak ada penyakit yang berarti. Sehat. Bonus dari 6 tahun. Jangan takut dengan penderitaan yang kita alami. Ada bonusnya. Imani saudara, ada bonusnya. Karena Tuhan tidak akan berhutang apa-apa dengan kita. Dia akan menggantikan itu berlimpah-limpah, berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Sudah lipat kali ganda. Coba saudara, coba pakai tanda matematika. Sudah berlipat kali lagi, tanda lagi, ganda lagi. Itulah yang Tuhan janjikan. Saudara iman nih? Loh ya, jangan takut. Jangan dibilang, wah ini kamu kekristenan yang mencari berkat. Dari sejak awal kitab Kejadian pasal 1 baca, Tuhan memberkati. Setiap yang diciptakannya, dibuatnya baik, maka diberkatilah hari itu. Semua Tuhan berkati. Itu janji Tuhan.
Tidak apa-apa. Tuhan kita Tuhan pemberi, bukan Tuhan peminta. Tuhan kita Tuhan yang rela berkorban, bukan minta korban. Amin saudara. Itulah karena itu kita diberikan kekuatan oleh Tuhan itu sendiri. Karena kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Jangan risau apa yang kita hadapi. Sekali lagi, jangan risau, jangan takut kita hadapi. Karena aku akan keluar dari setiap masalah yang bakal kuhadapi. Aku tidak akan kalah. Aku akan keluar sebagai pemenang. Amin. Dan dikatakan mereka kembali dengan kemenangan luar biasa. Itu yang disebut dikatakan di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.